Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan kami di Juragan Soal Sulit. Perkenalkan, nama saya Dadang Wiono dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Di sini saya akan membahas tentang teknologi yang bernama assist dan slipper clutch. Nah, sebelum masuk materi, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita. Jangan lupa juga di-share video ini supaya semua mengetahui apa yang kita ketahui. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi yang bernama assist dan slipper clutch. Apa sih assist dan slipper clutch itu? Bagaimana cara kerjanya? Apa fungsi dari teknologi ini? Dan apa keuntungannya? Serta apa perbedaan teknologi ini dengan teknologi yang sebelumnya yang tidak memakai assist dan slipper clutch? Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seiring perkembangan zaman, teknologi yang dulu mungkin hanya bisa ditemui di motor-motor berkapasitas besar ya, seperti 600 cc ke atas ya. Kini juga disematkan pada motor 250 cc atau 250 cc ke bawah. Contohnya seperti assist dan slipper clutch yang disematkan pada all new Yamaha R15 atau R15 yang versi 3 tahun 2017. Dan juga di Sport 250 cc terbaru, yakni Kawasaki Ninja 250 tahun 2018 serta Vision R yang terbaru. Bagi yang belum tahu apa gunanya assist dan slipper clutch ini, seringkali kita dijejali dengan kata-kata assist dan slipper clutch untuk pengoperasian kopling motor. Klaim dari pabrikan dengan menggunakan peranti yang dikembangkan dari arena balap itu, tunggangan mereka makin mulus terutama saat memindah gigi. Apakah benar? Lalu apa sebenarnya assist dan slipper clutch dan bagaimana cara kerjanya? Oke, dari penjelasan Kawasaki Heavy Industries Jepang ya, assist dan slipper clutch itu punya dua cam, yaitu assist cam dan slipper cam, yang mana keduanya ini menggerakkan clutch hook dan mengoperasikan plat kopling secara bersamaan atau secara terpisah. Nah, seperti itu. Pada penggunaan normal, assist cam berfungsi sebagai mekanisme self servo, yakni menarik clutch hook ya dan mengoperasikan plat secara bersamaan untuk menekan plat kopling. Ini membuat beban per kopling berkurang. Pengendara semakin merasa ringan saat menekan kopling. Kebalikannya, saat pengendara menggunakan engine brake dengan menurunkan gigi ke posisi yang lebih rendah atau downshift ya, atau istilahnya itu downshift, slipper cam gantian bekerja. Komponen ini memaksa clutch hook dan plat terpisah, yang mengakibatkan tekanan pada plat kopling itu menjadi berkurang. Alhasil, pada saat melakukan downshift atau penurunan gigi secara cepat dan mendadak, maka kerja torsi berlebihan pada kopling atau disebut juga dengan back torque atau torsi balik ya, yang menyebabkan ban belakang mengalami skid dan hilang traksi tidak akan muncul. Nah, bagi pecinta kecepatan, kerugian akibat munculnya back torque ini ya, itu cukup mengganggu ya, karena ban belakang itu mengunci untuk sementara waktu sepersekian detik. Ini sangat mengganggu bagi pecinta kecepatan ya. Saat mengurangi gigi dengan cepat, lalu terjadi skid, mesin langsung drop dan kurang akseleratif saat diajak kembali akselerasi seperti itu, atau diajak narik kembali.
Sleeper clutch membantu saat terjadi engine brake. Jadi hentakan lebih halus kalau dibandingkan tanpa sleeper clutch. Engine brake sendiri biasanya dilakukan untuk mengurangi kecepatan secara tiba-tiba atau mendadak seperti itu. Untuk membantu juga kinerja dari rem. Biasanya kan kita menggunakan rem untuk deselerasi. Nah ini tak jarang juga orang menggunakan engine brake sendiri untuk deselerasi, terutama ketika ajang balap ya. Itu engine brake sangat diperlukan sekali karena mereka mengandalkan juga kekuatan dari pengereman engine seperti itu teman-teman. Nah akan tetapi pada sistem teknologi sleeper clutch ini engine brake itu masih tetap bekerja teman-teman. Jadi hanya saja tidak terlalu menghentak ya, seperti biasanya ketika menurunkan gigi secara tiba-tiba ya. Jadi biasanya yang tanpa sleeper clutch itu ketika kopling dilepas secara mendadak, secara tiba-tiba, itu akan terjadi hentakan ya, yang juga menimbulkan skid pada roda belakang atau mengunci ya sepersekian detik seperti itu. Nah, apa manfaat daripada assist dan sleeper clutch ini? Yang pertama adalah fitur assist clutch ya, yang membuat menarik kopling itu menjadi lebih ringan dan membuat jari tidak cepat lelah ketika kemacetan. Itu terutama ketika kemacetan ya. Ketika kemacetan kita akan sering menekan kopling karena efek dari padatnya kendaraan sehingga stop and go ya. Kita ridingnya stop and go. Jadi ini membuat tangan kita itu lelah ketika menekan kopling. Nah dengan adanya fitur ini maka tangan kita tidak akan cepat lelah seperti itu. Meski lebih ringan namun respon kopling tetap cepat untuk akselerasi teman-teman. Sedangkan sleeper clutch terasa fungsinya ketika deselerasi dari engine brake. Misalnya nih ini balap ya, motor balap ketika memasuki tikungan itu kan melakukan deselerasi. Nah, pengendara motor akan menurunkan gigi dengan cepat ya dan mendadak sehingga muncul engine brake. Nah, tanpa sleeper clutch roda belakang akan mengunci ya, rawan mengunci sehingga pengendara itu tidak bisa mengendalikan motornya dengan baik ya. Dengan adanya sleeper clutch, maka kemungkinan roda mengunci saat deselerasi itu akan berkurang karena engine brake jadi lebih halus dan tidak menghentak. Hal ini membuat tidak lagi ragu menurunkan gigi karena laju motor lebih mudah dikontrol karena roda belakang tidak mudah mengunci. Sleeper clutch juga berguna saat hujan, saat jalan licin. Kelebihan terakhir dari assist dan sleeper clutch yaitu efek jangka panjang ya. Karena engine brake jadi lebih halus, hentakan roda belakang berkurang saat deselerasi. Usia rantai, gear sampai ban akan menjadi lebih awet seperti itu. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu perbedaan dengan teknologi yang sebelumnya. Oke teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan dengan teknologi yang sebelumnya. Di sini dengan motornya sendiri CB150R tahun 2016 ini belum pakai assist dan sleeper clutch ya. Jadi reaksinya bisa seperti ini, seperti yang teman-teman lihat ya. Saya coba akselerasi dulu. Ini tambah gasnya, lalu dilepas kopling. Tuh, ban langsung mengunci dan terjadi sliding ya, seperti itu. Ini ya 80 km/jam. Jika kita melepas mendadak ini ke gigi yang lebih rendah, ban tidak akan keloyor tapi mengunci gitu. Jadi mengunci seperti ini ya. Saya akan lepas dengan mendadak. Bentar saya tambah kecepatan. Seperti ini ya. Ini sangat
bahaya jika dipakai di jalanan yang licin, seperti jalanan yang habis hujan, terkena hujan yang basah, atau jalanan yang tidak mulus. Ini ya, nah bannya mengunci seperti itu. Nah, untuk asis sendiri ini untuk memperingan kopling ya. Kalau ini koplingnya standar seperti ini, ini masih berat. Satu jari kelingking nggak bisa. Kemarin kami sudah pernah mencoba, dan asis itu bisa satu kelingking, ini nggak bisa. Ini nggak bisa, masih butuh beberapa jari. Ini satu jari nggak bisa, kecuali jari ini sama jari tengah, jari telunjuk. Kalau asis itu bisa. Seperti itu perbandingannya teman-teman. Oke, ini sudah gigi 6 teman-teman. Kita coba turun ke gigi 3 ya teman-teman. Ke gigi 3 dengan langsung dilepas gitu aja, mendadak. Tuh 2, 3. Ini udah gigi 3. Nah, ini akan menghentak ya. Motornya akan menghentak dan terjadi mengunci, roda belakang mengunci, sehingga traksi roda dan jalan itu tidak bisa sempurna teman-teman, tidak bisa dikendalikan seperti itu, seperti ini. Nah, itu akan terjadi seperti itu teman-teman. Oke, kesimpulannya kita masuk poin kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan dari teknologi ini, dari video ini adalah kita dapat mengenal lebih jauh ya, tentang apa itu assist dan sleeper clutch yang memiliki keunggulan pada teknologi sebelumnya, serta mempunyai kenyamanan dan keamanan yang sangat penting dalam berkendara di jalan raya maupun di jalan lain. Contohnya di sirkuit ketika track day ya, atau ketika menggunakan kendaraan secara kencang. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Apabila teman-teman punya komentar ya, punya saran maupun kritik, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman, karena kami juga manusia ya, yang punya banyak salah dan lupa. Kalau teman-teman punya materi yang lebih bagus, bisa sharing di kolom komentar. Oke, segitu saja video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.